bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, tahun awal masuk kampus di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar, setiap mahasiswa baru diminta untuk latihan menulis. Dan saat itu sarana untuk mendukung kegiatan tersebut sekaligus tujuannya untuk pengenalan masyarakat di sekitar, dilakukanlah sebuah wawancara. Target narasumbernya adalah orang-orang yang ada di sekitar kampus, yaitu di perumahan sekitar rel kereta api. Lalu ada kurang lebih 5 rumah yang coba saya wawancarai. Tidak semua poin saya tanyakan dalam hal ini. Saya hanya bertanya soal nama, keluarga, sudah berapa lama tinggal di pinggiran rel kereta ini. Kemudian juga sekaligus apa yang menjadi suka duka mereka. Narasumber pertama sampai yang keempat semuanya sudah beres. Mereka paham betul bahwa kami adalah calon mahasiswa dan mereka juga mengenal dengan sebutan frater. Sampailah di rumah yang kelima. Keluarga ini sudah curiga. Jangan-jangan ini petugas PT KAI yang akan memberikan informasi bahwa perumahan mereka akan segera dibongkar. Yang notabene kita tahu bahwa sekian meter jarak kanan maupun kiri dari rel kereta itu menjadi milik PT KAI. Di sini tampak perbedaan dari narasumber yang pertama dan keempat ini. Mereka pasrah kalau suatu saat rumah mereka nanti tiba-tiba harus diminta dibongkar atau dibereskan dari sekitar rel. Padahal mereka juga sudah membayar sekian rupiah
setiap bulannya kepada orang yang setiap saat akan datang berkeliling untuk mengambil pungutan biaya itu, seolah-olah mereka menjadi pelindung bagi orang-orang yang ada di sekitar rel ini. Sedangkan narasumber yang kelima, dia menjadi gelisah karena memang rumahnya sudah permanen, kemudian juga merasa bahwa mereka akan tinggal lama di situ, tidak akan mendapat gangguan ketika harus digusur dan sebagainya. Lalu tulisan itu saya buat dengan judul Gusur Bikin Gusar. Ada saat di mana zona aman mereka ternyata juga terusik. Sama dengan pemuda kaya dalam Injil yang kita renungkan pada sore hari ini. Ia diminta oleh Yesus untuk menjual seluruh harta miliknya, kemudian memberikan kepada orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Barulah ada syarat yang menentukan apakah dia mau untuk mengikuti Yesus. Ternyata pemuda tadi merasa kecewa, kemudian pergi meninggalkan Yesus. Ada ruang yang terusik di dalam dirinya. Yesus mengajak para pendengarnya untuk tidak terlalu terikat atau lekat dengan barang duniawi. Dan ini semua menjadi sarana dalam hidup kita. Inspirasi Yesus sampaikan juga kepada kita menjelang akhir perikop Injil pada sore hari ini. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk kerajaan Allah. Pemuda tadi tampaknya lekat dengan kekayaan yang dimilikinya. Ia mengira bahwa timbunan harta yang dia miliki hanya dipandang sebagai berkat untuk dirinya saja. Padahal apapun yang dimiliki oleh manusia, sejatinya juga selain menjadi milik individu, juga punya nilai sosial bagi yang lain. Terkadang nilai-nilai sosial inilah yang kerap dilupakan. Maka pintu menjadi sempit. Bisa saja bukan hanya soal karena kelekatan, soal barang yang dimiliki, tetapi soal bagaimana setiap orang memberi ruang bagi yang lain. Jika dalam banyak hal dan kesempatan kita juga memberikan ruang bagi orang lain, rasa-rasanya itu semua dapat berjalan dengan baik. Tidak berebut menurut ego masing-masing, maka sebesar selebar apapun pintu, tatkala setiap orang belajar untuk memberikan kesempatan kepada yang lain, tentu tidak akan terasa sempit. Maka marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, kendati dengan cinta yang terbatas, kita masih mau berjuang untuk memberikan ruang bagi yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.